bisa melakukan ibadah online remaja termuda. Teman-teman, kita akan mulai ibadah kita. Aku mengajak teman-teman untuk mengambil sikap saat teduh di rumah kita masing-masing. Saat teduh, aku persilakan. Amin. Teman-teman, sudah kita mengucapkan syukur kepada
mungkin karena kondisi kita saat ini, keadaan negara kita yang seperti ini, apalagi teman-teman yang kena dampak COVID ini juga, teman-teman pernah nggak sih berpikir teman-teman bisa ada sampai saat ini, sampai pada saat detik ini, itu semua karena berkat Tuhan. Jadi teman-teman, sambil teman-teman merefleksi diri teman-teman masing-masing, kita akan angkat lagu pujian Allah yang Maha Istimewa.
berdosa, kiranya Tuhan dalam mengampuni segala dosa kami, dan Tuhan boleh selalu tetap memimpin hidup kami, dan kiranya berkat-Mu tetap bisa kami rasakan setiap hari. Amin. Teman-teman, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan Alkitab kita siapkan hati dan pikiran kita, dan kita akan menyanyi lagu Kasih Setiamu Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik terkasih, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini tertulis di dalam kitab Yohanes 7 ayat 37 sampai 38. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Demikianlah firman Tuhan. Adik-adik terkasih dalam Yesus Kristus, bagi sebagian orang, kegagalan itu adalah akhir dari segalanya. Akhir dari segala mimpi-mimpi. Kegagalan akhir dari segala harapan-harapan yang disusun di dalam kehidupan, yang dipinta kepada Tuhan di dalam hidupnya. Tidak ada lagi kesempatan untuk bisa mencapai suatu keberhasilan. Sehingga kalau dia sudah merasa kegagalan itu adalah akhir dari segalanya, untuk bangkit, untuk keluar, itu adalah satu hal yang sulit dan mustahil. Padahal sebenarnya seorang yang berhasil tentu harus melewati berbagai-bagai kegagalan dalam hidupnya, melewati berbagai-bagai kesulitan. Kita mengenal Michael Jordan dan Mr. Bean ya. Mereka ini adalah tokoh-tokoh terkenal di seluruh dunia dan juga tokoh yang kaya karena keberhasilannya di dalam bidang yang mereka tekuni. Tetapi untuk mencapai satu puncak keberhasilan mereka, tentu mereka pun melewati kegagalan. Ketika di masa SMA, Michael Jordan pernah kecewa karena dia ditolak dari tim basket SMA-nya. Demikian juga Mr. Bean, ya, dia pun ditolak dari berbagai-bagai audisi. Karena apa? Karena kekurangan yang dia miliki. Tapi dia tidak pernah berputus asa dan sampai hari ini dia dikenal oleh banyak orang. Banyak hal yang membuat kita gagal atau merasa
kita tidak mampu untuk keluar dari kesulitan. Ya, mungkin dari sebagian banyak orang itu ada di antaranya adalah kita. Karena apa? Karena di dalam kehidupan kita ada keraguan-raguan. Keraguan-raguan membuat kita tidak mau untuk keluar dari kesulitan. Keraguan-raguan membuat kita sulit untuk memulai kembali, mencoba lagi. Padahal kesulitan dan pergumulan hidup itu pasti terjadi di dalam kehidupan setiap orang. Tidak ada satu orang pun yang luput daripada itu. Kesulitan dan pergumulan hidup membuat banyak orang gagal untuk mengerti arti kehidupannya, untuk mengerti bagaimana pekerjaan Tuhan di dalam hidupnya. Ya, kegagalan, kesulitan hidup membuat orang banyak gagal untuk bangkit kembali. Padahal kalau kita mau merenungkan, banyak cara, banyak jalan yang diberikan Tuhan kepada anak-anak yang percaya kepadanya ketika dia datang berseru-seru kepada Tuhan. Keraguan-raguan kita kepada Tuhan membuat kita gagal untuk memulai kembali hal yang baru atau memperbaiki yang sudah tidak benar atau sudah gagal di dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Keraguan-raguan membuat kita hilang fokus. Kita tidak percaya, kita tidak mengingat lagi kalau kita ini adalah anak-anak Tuhan yang akan terus ditemani dan ditolong oleh Tuhan dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Sebagaimana Petrus, kita mengingat cerita Petrus yang dia bersama-sama dengan Yesus ketika mereka melakukan pelayanan. Dia melihat Yesus berjalan di air, lalu dia meminta kepada Yesus supaya dia pun bisa berjalan seperti Yesus. Lalu Yesus mengatakan, berjalanlah. Karena Yesus ada di sana, Petrus pun bisa berjalan di atas air. Karena dia tadi percaya kepada Tuhan. Tetapi kita lihat apa yang terjadi di dalam cerita Alkitab itu. Ketika angin berhembus, Petrus merasakan hembusan angin menerpa dirinya sehingga membuat dia kehilangan fokus. Dia tidak fokus lagi kepada Yesus yang memberikan pertolongan, yang menemani dia, yang memberikan dia kemampuan untuk melakukan itu. Sehingga hatinya takut dan akhirnya dia tenggelam dan meminta pertolongan Tuhan untuk datang menolong dia. Apa kata Yesus kepada Petrus di dalam Matius 14 ayat 31? Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Kebimbangan membuat kita tenggelam. Kebimbangan membuat kita tidak bisa bangkit, tidak bisa move on dari berbagai-bagai kesulitan kita. Padahal kesulitan itu pasti terjadi di dalam kehidupanmu, pasti terjadi di dalam kehidupanku, di dalam kehidupan kita. Adik-adik terkasih dalam Yesus Kristus, bimbang, ragu, khawatir, takut. Ini samalah respon kita. Seperti apa yang dilakukan oleh Petrus, keraguan-raguan, ketakutannya. Seperti inilah sering respon kita terhadap persoalan-persoalan yang datang di dalam kehidupan kita. Kita bimbang, kita takut. Bisa enggak? Gimana nanti? Keraguan-raguan. Ketakutan kita membuat kita kehilangan fokus kita kepada Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Tuhan yang memberikan ketenangan, yang memberikan kekuatan dan kemenangan kepada kita. Bagaimana kita bisa merasakan itu? Hanya satu kata saja. Percaya. Iman. Dengan iman kita bisa merasakan pertolongan Tuhan. Dengan iman kita bisa merasakan bagaimana Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Kamu dan aku sama-sama menghadapi kesulitan dalam hidup. Ibarat kita di perjalanan di samudra, kita semua sekarang di dalam badai kehidupan, ombak. Kapalmu berada di dalam ombak yang sama. Tetapi kita tidak di dalam kapal yang sama. Kan kita rumah kita beda-beda, pergumulan kita berbeda-beda. Tapi kita semua di dalam badai itu. Semua kita harus berjuang untuk bisa melewati badai itu.
Dan hanya Tuhan saja, hanya Yesus saja yang bisa menyelamatkan kita sampai ke dermaga. Hanya Yesus saja yang bisa meredakan angin ribut itu dan menyelamatkan kita. Demikianlah di dalam hidup kita. Hanya dengan percaya dan iman yang teguh sajalah membuat kita mengerti rancangan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita lihat bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang sakit hanya karena mereka percaya. Di dalam Matius 8 ayat 13, Yesus berbicara kepada perwira di Kapernaum, "Pulanglah dan jadilah kepadamu seperti yang engkau percaya." Pulanglah dan jadilah seperti apa yang engkau percaya. Kalau kau percaya maka engkau akan sembuh. Ya. Lalu apalagi dikatakan Yesus kepada seorang perempuan yang sakit pendarahan di dalam Matius 9 ayat 22. "Teguhlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Percaya imanmu yang telah menyelamatkan engkau. Dalam Matius 9 ayat 29, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Di mana Yesus menyembuhkan mata 2 orang yang buta. Jadilah kepadamu menurut imanmu. Iman percaya kita membuat segala perkara yang luar biasa terjadi dalam kehidupan kita. Iman percaya kita merasakan bagaimana Tuhan menolong kehidupan kita. Karena itu adik-adik terkasih dalam Yesus Kristus, ketika persoalan badai kehidupan datang, kau lagi susah sekarang, mungkin ada di antara kita yang sedang down karena ekonomi merosot, karena dirumahkan dari pekerjaan, atau gagal di dalam bercinta dan lain sebagainya. Teruslah teguh dan percaya akan pertolongan Tuhan. Tuhan akan menolong tepat dan indah pada waktunya. Nats kita pada hari ini, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum, itu kata Yesus. Siapa yang haus? Yang haus ini adalah orang-orang yang kekurangan, orang-orang yang sedang kesulitan, kesusahan di dalam hidupnya. Siapa yang susah, siapa yang haus, datanglah kepadaku, katanya. Siapa yang susah, siapa yang porsuk hidupnya, datanglah kepadaku, kata Tuhan Yesus. Dan minum. Minum artinya Tuhan memberikan apa yang dia butuhkan di dalam kehidupan. Karena air adalah sumber kehidupan dari makhluk hidup, sumber kehidupan manusia. Tanpa air, tanpa minum, manusia itu bisa mati. Orang percaya tanpa Yesus, jiwanya akan mati. Karena itu siapa yang susah, haus itu lambang dari pergumulan. Siapa yang bergumul, siapa yang dalam keadaan penderitaan dalam hidupnya, datanglah kepadaku dan minumlah. Lalu ayat ke-38 lagi dikatakan, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Siapa yang percaya kepadaku, dalam hatinya, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi dia mendatangkan sukacita, dia mendatangkan berkat, menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi ketika dia menghadapi kesulitan, tidak mendele, tidak putus asa, tidak terpuruk, tetapi dia bisa keluar dari keterpurukannya. Dia bisa keluar dari zona nyamannya untuk masuk ke zona yang lain. Walaupun di zona itu dia merasakan kesulitan, tetapi di dalam Yesus, di dalam imannya kepada Tuhan, dia bisa melewati kesulitan-kesulitan hidupnya. Amin. Amin. Adik-adik terkasih dalam Yesus Kristus, mari kita percaya kepada Tuhan dan terus setia kepadanya. Datanglah kepada Tuhan, maka dia akan memberikan minum kepadamu. Percayalah kepadanya, dan melaluimu segala yang di sekelilingmu menjadi terberkati. Air hidup adalah berkat di dalam kehidupan kita. Mari kita syukuri, mari kita nikmati. Sekalipun sekarang kita lagi dalam penderitaan, lagi di dalam pergumulan, percayalah Tuhan punya cara untuk menolong kita. Satu lagi cerita tentang keluarnya bangsa Israel dari tanah Mesir. Kita melihat bagaimana Tuhan menolong mereka. Ketika mereka sampai di Mara,
Dalam perjalanan mungkin mereka sudah banyak mengalami kesulitan, tetapi mereka pun kembali bersukacita. Sebelumnya mereka senang hatinya, tapi ketika sampai di Mara mereka kehausan, mereka tidak punya air minum. Lalu Tuhan berkata kepada Musa, karena apa? Di sana ada air sebenarnya, tapi air itu tidak bisa diminum karena rasanya pahit. Pahit sekali, tidak bisa diminum. Lalu Musa meminta kepada Tuhan, dan Tuhan menyuruh Musa untuk menaruh kayu ke dalam air itu, maka air itu bisa mereka minum, tidak lagi menjadi pahit. Ya, segala cara Tuhan pakai. Tuhan memakai kayu untuk mengubah air yang pahit menjadi manis. Kayu yang tadinya tidak berguna, kayu yang tidak dianggap ada artinya, tetapi Tuhan pakai luar biasa. Hidup kita pun seperti itu. Di dalam pergumulan, di dalam kesulitan, percayalah Tuhan bekerja. Segala cara Tuhan pakai untuk menolong kita. Segala cara Tuhan pakai untuk menyelamatkan kita. Asal kita mau percaya kepadanya. Percaya dan teguh kepada Tuhan. Tuhan mengubah hidupmu yang pahit menjadi manis. Tuhan mengubah hidupmu yang sakit menjadi sembuh. Tuhan mengubah hidupmu yang susah menjadi bahagia. Dan ketika engkau mendapatkan itu, jadilah aliran-aliran air hidup di dalam setiap perjalanan kehidupanmu kepada semua orang. Bangkit dan tersenyumlah, karena Tuhan kita ada bersama-sama dengan kita. Keluar dari zona keterpurukan dan masuk ke dalam terang keselamatan Tuhan. Sekali lagi, bangkit dan tersenyumlah. Jalani hidup dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, karena Dia akan terus menemani dan menolong di dalam setiap perjalanan kehidupan. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman yang menguatkan kami di dalam menjalani kehidupan kami. Kami tahu Tuhan banyak hal yang terjadi di dalam hidup kami yang mungkin membuat kami bersedih, membuat kami susah, membuat kami bingung dan gagal di dalam menjalani hari-hari kami. Karena itu Tuhan, kami memohon kepadamu, kiranya Engkau berhikmat kepada kami untuk mengerti setiap rancangan-Mu di dalam kehidupan kami, dan mampukan kami untuk boleh melewatinya dengan baik, dan kami boleh menjadi pemenang di dalam hidup ini. Sekalipun kesulitan hidup kami datang, kami haus, maka kami akan datang kepadamu, karena kami percaya Engkau Allah yang setia, yang akan terus memberikan kelegaan kepada kami. Terima kasih Tuhan, biarlah hidup kami menjadi aliran-aliran air yang hidup kepada semua orang, menjadi berkat dimanapun kami berada. Mampukan kami untuk mewujudkan kasih cinta Tuhan di dalam kehidupan kami, melalui hari-hari kami yang kami lewati, di dalam persekutuan kami, di tengah-tengah lingkungan kami tinggal, di keluarga kami, di gereja, dan dimanapun kami berada. Biarlah kami boleh menjadi berkat bagi semua. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh anak-anak kami, anak-anak-Mu, remaja pemuda HKBP Tangerang Kota. Biarlah mereka tumbuh dan teguh di dalam iman, menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, dan terus percaya dan bersandar hanya kepada-Mu saja. Berkati orang tuanya yang jauh maupun yang dekat, biarlah kasih setiamu menyertai kehidupan mereka senantiasa. Kami mau berdoa secara khusus buat saudara-saudari kami yang bergumul karena pergumulan hidup, karena pekerjaan dan lain hal, secara khusus karena sakit penyakit. Tuhan, kami memohon kiranya kasih pertolongan-Mu menyertai kami dan memberikan kami kesembuhan. Secara khusus saudara-saudari kami yang sedang sakit, berkati mereka, obat yang mereka makan, perawatan medis, keluarga, biarlah itu Engkau pakai menjadi sumber kesehatan bagi saudara-saudari kami. Terima kasih Tuhan untuk pelayanan di tengah-tengah gereja-Mu. Kami percaya Engkau akan memberikan kepada kami waktu yang tepat untuk bisa bersekutu kembali di tengah-tengah gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, janji-Mu tidak pernah Engkau ingkari. Engkau akan selalu menggenapinya di dalam cinta kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Terpuji dan termulia Engkau Bapa, hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Wow, terima kasih untuk Inan Pendeta atas kabarnya. Tadi kita boleh lihatkan dari firman Tuhan bahwasanya kita adalah anak Tuhan yang dikasihi sama Tuhan, dan kita tidak perlu khawatir ataupun takut karena kita punya Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Semoga firman Tuhan bisa terus bertumbuh di kehidupan kita. Untuk merespon firman Tuhan yang tadi kita sudah dengar, mari kita mengangkat lagu pujian, kecaplah dan lihatlah.
mengajak teman-teman berdoa. Kita mau berdoa syafaat. Adapun pokok-pokok doa syafaat yang akan kita doakan, yang pertama kita mau mendoakan teman-teman kita, baik remaja maupun pemuda KBP Tangerang Kota. Kita mau mendoakan orang tua kita, baik yang dalam keadaan sakit maupun dalam keadaan pemulihan dari sakit. Kita mau mendoakan seluruh pendeta, sintua, pelayan yang ada di gereja KBP Tangerang Kota khususnya. Kita mau mendoakan negara kita, dan kita juga mau mendoakan tempat tinggal kita, Kota Tangerang. Untuk itu teman-teman, aku persilakan mengambil sikap berdoa. Kita mau bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, sungguh mengucap syukur buat setiap penyertaan-Mu Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah menyertai kami dan membantu kami untuk menikmati setiap rangkaian ibadah kami. Walaupun kami ibadah masih berjauhan di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya sukacita Engkau tetap tanamkan di dalam hati kami, sehingga kami bisa menikmati ibadah PA kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya tadi. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Terima kasih sudah mengingatkan kami untuk tetap bangkit, untuk tetap tersenyum di masa-masa sekarang ini. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati kami. Jangan kiranya semangat kami patah. Biarlah kami tetap mengingat bahwa semangat yang patah akan keringkan tulang, tetapi kesukacitaan akan tetap ada hadir di dalam hati kami. Bapa, di sini kami mau menaikkan pokok-pokok doa kami. Kiranya Engkau yang mendengarkan, Engkau yang menjawab seturut kehendak-Mu. Biarlah kehendak-Mu yang jadi, bukanlah kehendak kami. Bapa, di sini kami mau berdoa untuk teman-teman kami yang sangat mengalami dampak dari COVID-19 ini, terkhusus untuk teman-teman kami yang kehilangan pekerjaan. Kiranya Tuhan yang cukupkan kebutuhan hidup mereka, Tuhan yang sertai mereka, Tuhan yang mampukan mereka untuk menjalani setiap hari-hari mereka, Tuhan yang bantu mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Kami percaya semua ini Tuhan memiliki rencana yang indah untuk teman-teman kami. Kami berdoa untuk teman-teman kami yang dalam kondisi sakit. Tuhan yang berikan kesehatan, Tuhan yang pulihkan, baik setiap makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi bisa menjadi semangat yang baru, kekuatan yang baru. Tuhan juga yang berkati setiap para medis yang membantu proses pengobatan teman-teman kami. Tuhan juga yang bantu para medis Bapa untuk bisa dengan penuh hikmat dan bijaksana di dalam merawat teman-teman kami. Kami juga di sini berdoa untuk orang tua kami, baik yang jauh maupun yang dekat dengan kami. Tuhan yang berikan mereka kesehatan juga kekuatan. Mungkin untuk orang tua kami yang masih dalam kondisi sakit, Tuhan yang berkati makanan, minuman, dan obat-obatan yang dikonsumsi itu bisa menjadi kesehatan dan pemulihan yang baru untuk orang tua kami. Untuk yang masih dirawat, Tuhan yang berkati setiap tangan-tangan para medis untuk bisa dengan bijaksana, dengan sukacita merawat orang tua kami. Untuk orang tua kami yang dalam kondisi pemulihan, Tuhan yang pulihkan kembali semangat mereka, Tuhan yang pulihkan kembali sukacita dalam hati mereka. Biarlah mereka tetap bersukacita dan bersemangat di dalam menjalani hari-hari ini. Bapa, di sini kami juga mau berdoa untuk gereja-Mu, terkhusus AKBP Tangerang Kota. Tuhan yang berkati setiap pendeta dan juga sintua serta pelayan yang ada di AKBP Tangerang Kota. Biarlah jiwa mereka tetap bersemangat, hati mereka tetap bersemangat untuk mengabarkan Injil. Berdoa untuk pendeta kami Bapa, Tuhan yang juga berikan kesehatan. Biarlah setiap Injil-Mu tetap tersebar ke seluruh jemaat di AKBP Tangerang Kota, baik walaupun tidak beribadah di rumah-Mu, walaupun beribadah di rumah masing-masing. Kami percaya firman-Mu tetap tersebar untuk seluruh jemaat-Mu. Bapa, di sini kami berdoa untuk bangsa kami, negara kami Indonesia. Tuhan yang berikan kesembuhan, Tuhan yang pulihkan negara kami, Tuhan yang jauhkan dari segala virus. Tuhan kembalikan negara kami. Kami tahu kami adalah orang yang sangat berdosa. Kiranya Tuhan yang ampuni kami, Tuhan yang mampukan kami menghadapi hari-hari ini. Negara kami mengalami dan merasakan dampak COVID-19 ini, dari yang muda sampai yang tua, dari perusahaan kecil sampai perusahaan besar, dari orang yang kecil, menengah sampai yang teratas, semua merasakannya Tuhan.
Tuhan bantu pemerintah kami untuk bisa mengatasi dampak COVID-19 ini. Tuhan pulihkan negara ini Bapa. Ampuni kami manusia yang sangat berdosa ini. Tuhan yang jauhkan negara kami dari virus-virus ini. Bapa, kami juga mau berdoa untuk tempat kami berpijak, terkhusus Tangerang Kota. Tuhan yang berkati pemimpin yang tertinggi hingga terendah. Tuhan yang berkati setiap warganya. Tuhan yang berkati juga setiap pemerintah-pemerintahnya agar bisa mengambil tindakan yang bijaksana dengan penuh hikmat yang daripada Tuhan. Tuhan yang kembalikan kota kami ini semoga cepat pulih. Biarlah kami bisa beraktivitas seperti semula dan sedia kala. Terima kasih Bapa, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah kiranya Engkau yang layakkan kami, Engkau yang ampuni dosa dan kesalahan kami. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam perantaraan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman, kita sudah menerima berkat dari Tuhan. Kini saatnya kita mengumpulkan persembahan kita. Teman-teman boleh kumpulkan persembahan teman-teman di rumah teman masing-masing di dalam satu amplop. Nanti ketika sudah di minggu keempat atau di minggu terakhir di bulan ini, teman-teman boleh serahkan persembahan kalian ke Bendahara Seksi Pemuda. Buat teman-teman yang belum tahu caranya, teman-teman boleh lihat step-stepnya di Instagram Seksi Pemuda. Kita akan mengumpulkan persembahan kita akan bernyanyi yang pertama diatur oleh Tuhan. Kita akhiri ibadah kita, marilah kita bersama-sama berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian. Amin. Terima kasih teman-teman untuk waktunya.